ibadah. Pada malam hari ini saya bersama kembali dengan tim Mitos Kendari. Kami melakukan video live streaming untuk menguak satu kisah atau cerita yang sekarang lagi viral di YouTube maupun di media-media nasional ya, tentang penemuan satu situs ya, yang diduga informasi yang kami peroleh bahwa itu adalah lokasi kerajaan Majapahit ya. Apakah sisi goib yang akan kami ulas ini ada hubungan atau benang merahnya ya? Nanti teman-teman yang menyaksikan ini boleh mengambil kesimpulannya. Tapi intinya yang namanya konten goib dari kami itu, kita tidak mengatakan itu adalah sesuatu yang benar. Nah, yang namanya konten goib ya, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat nyata. Bagi mereka yang paham ya, mungkin ada pemahaman tersendiri. Tapi yang awam yang nggak ngerti ya, mungkin juga dia punya pemahaman khusus. Intinya, tak boleh kita memaksakan pemahaman kita kepada mereka yang biasa menonton video-video berkonten goib. Nah, di sini sekarang ada Eko. Boleh Eko hadir di sini? Saya mau cerita-cerita sama Eko sebentar aja. Intinya kita lama. Eko, ini tadi ada saya live streaming, sudah dengar tadi bahwa banyak teman-teman yang setuju kalau kita mengulas penemuan situs Kumitir. Saya mau tanya Eko sendiri, Eko dapat informasi ini di YouTube sebelumnya? Belum pernah. Belum tahu lah. Belum tahu ya. Jadi begini, informasi ini dari video-video sebuah berita news yang ada bahwa ada satu penemuan kayak tengkorak begitu manusia. Nah, ini yang kita mau masukkan, siapa gerangan itu? Apakah dia ada hubungannya dengan sejarah yang ada di situs Kumitir ini? Jadi teman-teman, situs Kumitir ini informasinya di desa Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur, kurang lebih kayak begitu ya. Baik, Mr. Batman, tanpa menunggu lama, Eko standby aja ya. Ini Mr. Batman sudah komunikasi ya di sana ya, teman-teman boleh lihat, saya perlihatkan dulu di sana. Mr. Batman mananya di sana? Nah, tuh di sana Mr. Batman sudah berkomunikasi dengan sosok itu. Nah, sekarang Mr. Batman ke sini untuk kita langsung menarik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya belum bisa bacakan nama-nama kalian, tapi saya fokus sekarang karena di sini Mr. Batman sudah berkomunikasi. Semoga yang bersangkutan mau hadir dipanggil ya. Izin dulu ya, tidak segampang itu kita memanggil orang-orang dulu ya, begitu. Insya Allah kita dapat informasi apa begitu dari sisi goib tentunya ya. Baik. Terima kasih Taiwan sudah hadir ya. Agak lama, enggak tahu kenapa. Mau ya, mau tadi. Oke, standby. Selamat malam. Oh. Selamat malam. Tidak apa-apa, saya beri. Coba bantu saya pegang kamera satu. Saya boleh tahu siapa yang hadir di sini? Boleh kita duduk berbicara? Saya panggil Tuan Putri atau Raja yang ada di sini? Yang Raja. Boleh kita duduk, nanti saya berbicara. Boleh? Tujuan apa Mas? Hah? Tujuan menghadirkan Anda di sini. Kami dapat informasi. Kenapa cari tahu tentang saya? Anda ditemukan di tempat itu.
Ada informasi. Aku panglima. Hah? Aku panglima. Enggak salah. Oh, kamu panglima. Anda perempuan atau laki-laki? Ya laki-laki. Baik, panglima, terima kasih banyak. Saya boleh mengenal Anda? Silakan duduk, boleh? Ya. Oh ya, kalau mau berdiri aja. Panglima, saya boleh tahu Panglima dari kerajaan mana? Ya? Dari kerajaan mana Panglima? Nama kerajaannya? Ya? Nggak usah. Nggak usah. Kami ingin tahu karena Panglima ada di suatu tempat yang disebut situs Kumitir. Pernah dengar nama Kumitir? Oh, mungkin di zaman itu belum ada ya. Panglima, kalau Panglima ini ada berapa Panglima yang seperti Anda di kerajaan itu? Cuma satu atau berapa? 100. 100 Panglima, salah satunya Anda. Ya. Kenapa hanya Anda yang ditemukan di situ? Dalam artian, kan harusnya 100 berarti banyak. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Kenapa Anda Iya, tidak iya. dikremasi? Yang lain dikremasi ya? Ya. Jadi begini teman-teman. Pada zaman itu mereka dikremasi, jadi nggak ada. Kalau sudah itu, jadi cuma beliau ini yang tidak dikremasi. Dan memang Anda sengaja minta tidak dikremasi, harus ditanam di situ. Zaman itu. Bolehkah saya tahu nama Panglima? Kalau Panglima berkenan. Wah. Nggak mau. Aja, Mas. Panglima, saya takut loh. Panglima pegang itu terus. Minta maaf ya. Bisakah dilepaskan dulu Pak? Kita santai duduk aja Panglima, boleh? Waspada, Mas. Waspada. Aman di sini insya Allah. Minta maaf Panglima, di zaman itu agamanya apa Panglima? Hindu. Hindu. Bisa. Bisa kita duduk. Bisa duduk Panglima? Duduk. Ya, terlalu jauh. Bisa duduk. Suaranya tidak masuk. Coba lihat saya. Bisa duduk. Bisa duduk. Panglima diminta, boleh Panglima? Bisa duduk. Panglima, lihat yang di depan Anda. Ojo sampai ono sing nyakiti putri. Oh, ya, insya Allah. Bisa duduk. Jangan sampai menyakiti putri. Oke, sini, kembali ke sini. Baik, Panglima sudah mau duduk berbicara. Jadi begini lah. Saya jelaskan. Iya. Tadi itu yang ditarik perempuan, cepat gantikan ini. Oh, begitu. Ada apa hubungan apa dengan Anda? Panglimanya kan. Panglima putri itu dia putri kerajaannya. Anaknya siapa Panglima? Rojo. Raja siapa namanya? Oh, jadi kenapa dia tidak dikremasi kalau begitu? Apa sebab? Masih terlalu muda atau gimana? Utusan. Tanya dulu, kenapa kau gantikan cepat? Kenapa tadi Panglima yang masuk? Yang kami mau panggil putri. Utusan Patih. Utusannya Pati. Oke. Panglima, kita kan kami rakyat Indonesia. Sekarang itu wilayah Anda dulu itu mungkin sebuah kerajaan, tapi sekarang sudah namanya Indonesia. Jadi kami ini anak cucu yang mungkin dari Panglima semuanya, gitu. Jadi kami mau tahu sejarah nenek moyang kami. Mungkin kami salah satunya adalah turunan dari Panglima, begitu. Tanya dulu, bisa nanti sebentar dia berganti dengan itu yang Ya, tadi itu. Panglima sekarang aman kan di sini? Lihat, tidak ada apa-apa kan? Aman, tenang, damai ya di sini. Kalau bisa nanti Panglima panggil putrinya hadir di sini. Tergantung Patih. Tergantung Pati. Ada lagi Mahapati Anda? Siapa nama Mahapati Anda? Kalau begitu Panglima, Kalau saya yang suruh bisa. kalau Pak Prabu yang minta boleh enggak dia datang? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak boleh? Terlalu jauh ini Mas Maju. Aku enggak bisa. Enggak boleh. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Semua itu Patih. Pati. Sing atur. Kalau begitu sebutkan nama Pati Anda, nanti kami berbicara, berkomunikasi dengan Pati Anda. Coba komunikasi dengan Pati. Coba dia komunikasi dulu. Kasih tahu Pati, saya minta dia datang. Nah, dia komunikasi. Gimana?
Kalau begitu silakan Patinya masuk. Boleh gantian Panglima? Pati minta sekarang dihadir. Saya minta sekarang gantian aja langsung. Ya, Boleh? monggo. Sudah berganti ya? Saya belum. Ini sekarang siapa di sini? Panglima. Oh, jadi maksudnya boleh diganti. Sekarang ganti. Panggil Panglimanya. Kalau Boleh keluar aja? saya tanya, kalau yang putri kenapa tidak mau dipanggil? Dia yang tahan gitu, langsung masuk gitu. Iya. Jadi sekarang Panglima, apakah Panglima bisa keluar sendiri atau kami kasih keluar? Bisa keluar sendiri? Oke, keluar sendiri sekarang. Nanti kami panggil Patihnya itu. 1, 2, 3. Keluar. Selamat malam. Pati, kalau sulit berbicara saya bantu. Pati sudah masuk di sini, sudah hadir. Pati? Iya. Pati, kita berbahasa Indonesia, Pati ya. Boleh menggunakan bahasa Indonesia? Selamat malam. Minta maaf, saya mohon maaf kalau dengan cara begini Pati hadir di sini. Pati tadi di sini hadir Panglimanya Pati. Panglima kamu. Kami sebenarnya ingin berkomunikasi dengan sosok putri yang dijaga oleh Panglima, tapi harus izin Pati. Makanya Pati kami minta kehadirannya di sini. Kami sebagai turunan Pati dan Tuan Putri yang sekarang bernama Indonesia itu, kami ingin tahu tentang sejarah tempatnya Pati dan Putri. Tempat singgi. Tempat apa? Tempat yang mana? Yang Pati sekarang tempati. Boleh saya tahu Pati nama kerajaannya apa Pati? Ya? Majapahit. Pati, ada satu sosok yang kami temukan oleh bangsa kami. Kalau ini kan dulu ini Pati zaman Raja apa? Iya, makanya saya mau tanya ini. Itu Putri adalah juga sebagai ratu. Iya. Anak. Ya. Anaknya siapa? Majapahit. Yang keberapa? Anaknya raja siapa? Pati, minta maaf saya bertanya. Yang keberapa saya sebutkan? Yang keberapa? Raja Majapahit yang keberapa? Yang kedua, boleh saya sebut namanya bukan? Apakah itu Tribuana Tunggadewi? Tidak. Kau bohong Mas Pati. Jelaskan. Raja kedua Majapahit itu Janegara, tidak punya keturunan. Kau bohong. Jelaskan. Raja keberapa? Raja keberapa? Anaknya Putri ini. Kedua. Kau Oke. bohong. Pati kalau begitu sebutkan. Raja kedua. Jangan Majapahit. dulu. Pati, saya minta maaf kalau begitu nama rajanya Pati di Majapahit itu siapa? Raja Majapahit. Siapa namanya? Iku Gusti Prabu. Gusti Prabu siapa namanya Pati? Minta maaf. Kenapa Pati? Ada yang tutup mulutnya? Raja Majapahit iku Gusti Prabu. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa nama Raja Majapahit itu? Gusti Prabu Majapahit. Ada yang halangi Patih bicara? Kenapa Patih? Oh, jangan sampai rajanya yang datang ini. Siapa yang hadir Patih? Ratu. Ratu atau raja? Istrinya raja. Hah? Sudah dapat izin. Raja siapa namanya Patih? Tuh, bunyi mobil lagi. Gimana Patih? Tidak boleh. Apakah memang bagi Patih dan dan Panglima yang ada di situ agak sebuah hal yang tabu untuk menyebutkan nama raja? Penting gue. Ya? Joko Projo ora oleh diumbar-umbar. Oh, orang-orang diumbar-umbar. Jadi, tapi bolehkah saya berkomunikasi dengan Tuan Putri yang tadi mau hadir di sini? Asal atas izin Patih, boleh? Bisa? Boleh? Oke, terima kasih Patih. Boleh gantian atau bisakah Patih keluar sendiri? Silakan. Putri mau kan tadi? Oh ya, putrinya mau. Silakan. Jauh. Baca di situ apa terlalu jauh kedengaran tidak? Mungkin prosesnya Putri mau masuk ya, jadi Patih mau keluar. Shooting tangannya, lihat itu, lihat shooting ke bawah aja dulu. Nah, baru naik ke atas. Ini Mas, ya gimana? Prabu Wagi panggil ke sini. Prabu Wagi Prabu Wagi mau dipanggil di sini? bisa. Masuk? Tidak sembarang bisa panggil. Nggak bisa manggil. Jadi Prabu Wagi bisa nggak panggil? Siapa pun yang dimaksud dia? Rabu. Rabu. Pas hari Rabu Wage. Oh, Ya. hari Rabu Wage. Wage. Ini hari apa? Kamis ya tadi. Kamis. Oh gitu Patih ya. Nggak sembarang. Nggak sembarang. bisa, ya. Ini untuk putri itu. Kalau raja sama. Lewati putri. Lewat putri dulu baru bisa panggil raja. Oke. Rabu Wage. Ada yang mau dikasih. Ada yang mau dikasih? Mau dikasih apa? Cenderamata. Cenderamata. Oh. Iya, jadi gini aja Patih. Ada tengkorak manusia tulang belulang. Itu siapa sebenarnya di situs Kumitir itu? Itu rakyat. Oh, rakyat. Dulu sudah ada wali yang masuk. Sudah ada wali. Wali apa nih? Beragama Islam? Ya. Jadi kalau zamannya kalian kan semua dikremasikan, dibakar gitu. Apa istilahnya? Sesuai ajaran agama kan? Jadi nggak ada tulang belulang didapat. Ya. Rakyat biasa katanya ya. Baiklah Patih, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Nanti kita akan komunikasi lagi. Rabu Wage. Rabu. Ada yang mau dibawakan cenderamata. Buat kami di sini. Terima kasih banyak. Nanti kami tunggu. Tapi kami tidak mengharapkan itu. Tapi kalau hadiah itu pemberian dari Raja dan Tuan Putri, kami terima kasih banyak pemberian itu ya. Baik, terima kasih Patih. Selamat malam sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Apakah Patih bisa keluar sendiri? Sudah. Bisa. Saya cabut ini. Iya, silakan.
Eko. Lemas ya. Sudah. Teman-teman hujannya. Begini. Hujan juga. Jadi setengah mati. Ya Allah. Ya udah duduk begitu saja. Memang berat sekali tadi ini masuk. La ilaha illallah. Mr. Batman coba anu dia. La ilaha illallah. Teman-teman, bentar ya. Ini karena berat tadi, ini sosok yang sangat punya energi besar ya. Jadi udah begini, kadang-kadang harus terjadi begini. La ilaha illallah. Energinya masih ada 3. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya. Eko, ya sudah. Sini kasih masalah sini kami Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Banyak hal yang sulit kita Jadi kerangka manusia tadi hadapi karena memang sini Mr. Batman, kita cerita sini supaya masuk di jangan di belakang aja situ. Nggak boleh begitu. Saya kalau panggil Anda harus datang di sini supaya enak. Ada yang bicara, jangan di belakang layar kita. Coba, Mr. Batman kan tadi punya pengalaman kita menghadirkan ini sosok. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini tadi coba diceritakan teman-teman pengen tahu. Jadi itu yang tadi kerangka manusia. Kerangka manusia itu kenapa? Itu kerangka manusia. Adanya itu kerangka setelah kerajaan itu sudah runtuh, sudah lama sekali runtuh. Oh, baru masuk di situ orang karena sudah ada jejak Islam masuk menurut informasi tadi ya. Di situ dulu ada desa-desa dulu situ. Jadi ada orang meninggal di situ. Oh iya. Jadi itu jauh setelah kerajaan Majapahit ada orang kebetulan warga di situ, mungkin dikubur di situ yang kebetulan ditemukan oleh ini. Jadi kalau berdasarkan informasi goib dari kita apapun yang kita lakukan di sini, kalau raja-raja zaman dulu itu nggak mungkin didapat tulang belulangnya karena mereka itu dikremasi, dibakar karena sesuai ajarannya mereka pada saat itu Hindu gitu. Jadi nggak mungkin didapatkan tulang belulangnya. Jadi seperti informasi dari Mr. Batman bahwa tulang belulang itu cocok seperti yang dibilang juga oleh sosok yang masif itu rakyat biasa. Kan sempat kan dia bilang gitu. Jadi mungkin sudah lama runtuh mungkin di situ kebetulan didapat sosok itu dan itu ceritanya Islam sudah masuk ya. Iya. Mungkin ya itulah mulai runtuhnya kerajaan Majapahit ya teman-teman. Ini cukup lama video ini tapi siapa sih yang ya terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang tadi itu dia hanya memberi kode raja kedua ya, ketiga. Sebenarnya Raden dia bohong karena dia mau sembunyikan semuanya itu. Menurut Mr. Batman tadi itu zaman raja keberapa sih? Pati itu yang terakhir. Bukan Gajah Mada itu. Setelah Gajah Mada. Bukan, saya tahu bahwa itu bukan Gajah Mada juga. Kalau Gajah Mada kan Pati, tapi dia bukan Gajah Mada yang tadi. Setelah Gajah Mada. Setelah Gajah Mada, artinya ini raja-raja di bawah ya, setelah mau runtuh. Kan itu dia bilang udah masuk Islam, pengaruh Islam. Berarti memang udah raja keberapa begitu dari Majapahit ya, yang tadi. Terakhir ini. Jadi kayaknya kita tidak bisa terlalu banyak mendapatkan informasi ini. Setidaknya teman-teman bisa menyaksikan tadi tayangan. Saya yakin Anda yang menonton juga ini kan tadi sudah melihat beberapa hal ya. Jadi Anda cukup beruntung menyaksikan video live streaming ini. Saya tidak akan membacakan apapun ini sekarang karena situasi sudah seperti yang Anda lihat.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Kendari Gaib dan Mitos Kendari. Itulah kami itu membahas legenda-legenda begini dengan menghadirkan sosok-sosok yang mungkin memberikan informasinya begitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nanti kita sambung di video kedua ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nanti di mediator kok. Iya, nanti sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami melanjutkan lagi video tentang misteri situs Kumitir ini, karena begini ya, berdasarkan komunikasi goib yang kita lakukan tadi ya, sosok kerangka tulang belulang yang didapatkan di situs itu diduga adalah seorang dayang-dayang gitu ya. Jadi di sini ada hal yang menarik yang harus kita tahu. Dia itu bukan putri ya, berdasarkan informasi goib yang kita udah komunikasikan dengan Mr. Batman di sini. Dia ini putri dayang-dayang putri. Cuma ya minta maaf, apapun yang kami sampaikan di sini, inilah hal yang di luar nalar maupun logika yang bisa mungkin diterima oleh teman-teman ya, bahwa sosok yang ditemukan itu adalah seorang dayang-dayang putri yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan diduga oleh Pati. Makanya ini kayak disembunyikan. Makanya kenapa Pati dan dengan senopatinya itu tadi hadir. Mungkin dia malu kah atau bagaimana untuk kita ulas masalah itu ya. Saya pikirkan ini oke, kita ulas. Kita akan coba berkomunikasi dengan sosok itu. Makanya tadi agak sulit karena ada kesan yang kita dapat, sang dayang juga ini kayaknya malu ya untuk hadir karena dia merasa itu adalah aib. Tapi tidak apa-apa karena kita berbicara masalah goib ya. Kita akan coba berkomunikasi kembali dengan putri itu, dayang-dayang itu yang ternyata memang terbunuh dan memang dia ditanam di tempat itu. Karena kalau di zaman itu kan semua orang kan dikremasi. Cuma ini karena seperti aib dan ditutupi supaya menghilangkan jejak, makanya dia ditanam di situ. Nah, baiklah, mudah-mudahan saja Mr. Batman mau dan terus berinteraksi dengan sosok dayang-dayang itu yang ada di lokasi situs yang di Mojokerto itu ya. Gimana Mr. Batman? Jadi begini, ada di sini mediator satu, mudah-mudahan bisa ya, baru kali ini dia menjadi mediator. Siapa namanya mediator? Mudah-mudahan bisa ya. Mana? Saya panggil Mr. Siapa ya namanya? Bentar ya teman-teman. Beliau ini baru kali ini, tapi beliau punya kemampuan sih untuk berkomunikasi dengan hal-hal goib juga, sama seperti Eko maupun yang lain. Cuma baru kali ini menjadi mediator. Mudah-mudahan sukses lancar jaya dan kita akan bertanya-tanya dengan sosok yang didapatkan ya di situs Kumitir ini. Mana Mr. siapa? Mr. Anang ya?